Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 23 yang terdiri dari saya Ahmad Rayyan Umar Bawazir dengan NIM belakang 135. Saya Rasa Fauzan dengan NIM belakang 139. Dan saya Faris Dafalhaq dengan NIM belakang 042. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah algoritma dan struktur data yang berjudul Sistem Manajemen History Browsing menggunakan Python. Program ini dibuat untuk membantu pengguna menyimpan, melihat, mencari, menganalisis, dan menghapus riwayat browsing secara lebih terorganisir. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas browsing menghasilkan data. Jika tidak dikelola dengan baik, pengguna akan kesulitan mencari kembali website yang sering dikunjungi. Oleh karena itu, kami membuat program yang dapat menyimpan dan mengelola history browsing secara sederhana menggunakan bahasa Python. Dan dalam pengembangan program ini, kami menerapkan beberapa konsep penting dalam algoritma dan struktur data seperti list, sequential search, counter, serta file handling untuk penyimpanan data. Nah, untuk tujuan program ini, yang pertama menyimpan riwayat browsing secara otomatis, menampilkan riwayat browsing, mencari data history dengan cepat, menampilkan statistik website yang sering dikunjungi, dan yang terakhir menghapus history yang sudah tidak diperlukan. Sebelum masuk ke penjelasan fungsi, kami akan menjelaskan struktur data yang digunakan. Struktur data utama yang digunakan adalah list. List digunakan untuk menampung seluruh data history yang dibaca dari file history.txt. Keunggulan list adalah mudah digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus serta mudah diproses menggunakan perulangan. Selain list, kami juga menggunakan counter dari library collection. Counter berfungsi menghitung frekuensi kemunculan website sehingga dapat diketahui website yang paling sering dikunjungi. Untuk fitur yang pertama adalah pencarian website. Nah, ini kita memakai fungsi yang bernama def cari apapun. Pada fungsi ini pengguna memasukkan kata kunci pencarian, kemudian program mengubah kata kunci tersebut menjadi URL Google Search. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Kemudian langsung saja kita demokan. Klik satu untuk mencari apa namanya? History yang ingin dicari. Misal YouTube. Nah, langsung berpindah ke laman YouTube. Nah, kemudian program mencatat aktivitas tersebut ke dalam file history.txt yang menggunakan kode with open. Yang ini. Nah, ini. Baris 115. Oke. Lanjut fungsi membaca history. Nah, kemudian di dev baca history ini hasil pembacaan akan dikembalikan dalam bentuk list sehingga dapat digunakan oleh fitur-fitur lainnya. Karena hampir semua menu membutuhkan data history, fungsi ini menjadi dasar dari program kami. Yang red lines ini. Yang red lines ini nih untuk membaca history tersebut di dalam file history.txt. Oke, berikutnya fitur melihat history yang bisa akan dijelaskan oleh Raffi. Oke, baik, di sini dalam fungsi ini pengguna dapat memilih semua history hari ini maupun history beberapa hari terakhir. Untuk mengolah tanggal, kami menggunakan library datetime. Nah, ini. Sebelumnya kita di atas sudah mengimport tanggalnya. Langsung import datetime. Kita langsung demoin aja. Langsung didemokan saja. Oke. Langsung saja input nomor 2.
Di sini ada pilihan sesuai yang tadi saya bilang, ada lihat semua history, lihat history hari ini, dan ada lihat history beberapa hari terakhir. Di sini kita lihat semua history. Oke, di sini kami menggunakan pagination, yaitu 10 page. Jadi yang akan ditampilkan itu hanya ada 10 history. Lalu di sini jika ingin melihat history selanjutnya, yaitu 11 sampai 20, bisa mengklik End atau Next. Lalu jika ingin balik lagi, bisa menggunakan P atau Previous. Lalu jika sudah merasa puas untuk melihat historinya, bisa menggunakan Q atau untuk keluar. Oke. Lanjut. Mana sih 4i coba cari. For baris in isi history. Oke, di sini kita akan menjelaskan fitur yang dipakai oleh kami, yaitu sequential search. Nah, yang ini. Pada fitur pencarian histori kami menerapkan algoritma sequential search atau linear search. Cara kerjanya adalah memeriksa data satu persatu dari awal hingga akhir. Setiap data akan dibandingkan dengan keyword yang dimasukkan pengguna. Nah, jika cocok, maka data ditampilkan. Lalu kami memilih sequential search itu karena jumlah data history relatif kecil, sehingga algoritma ini sudah cukup efektif dan mudah diimplementasikan. Lanjut, fungsi top situs yang akan dijelaskan oleh Farda. Kemudian ada fungsi top situs. Fitur ini digunakan untuk mengetahui website yang paling sering dikunjungi. Kami menggunakan from collection import counter, yang dimana fungsinya itu menghitung jumlah kemunculan setiap URL yang kita cari. Dan kita lihat nomor 4. Kemudian di sini muncul ada 5 situs yang paling kami sering kunjungi. Kemudian program ini mengambil 5 data tertinggi, sehingga pengguna dapat melihat website favoritnya. Di sini ada YouTube 69 kali, dan Google 18 kali, GitHub 10, dan sisanya 5 kali. Oke, lanjut ke fungsi hapus history. Oke, untuk fitur yang terakhir. Selanjutnya fungsi hapus history. Oke. Untuk fitur yang terakhir adalah menghapus history. Di sini kami menggunakan fungsi yaitu dev hapus history. Pengguna dapat memilih hapus satu data, hapus hari ini, hapus beberapa hari terakhir, dan hapus seluruh data. Untuk menghapus data tertentu, maka digunakan fungsi pop di sini. Digunakan fungsi pop. Sedangkan untuk menyimpan ulang data digunakan write lines. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengelola data history agar tetap rapi. Di sini bisa langsung pilih nomor 5. Lalu sesuai yang saya bilang, pilihan pertama yaitu pilih history yang mau dihapus, yang kedua hapus untuk beberapa hari terakhir, yang ketiga hapus history hari ini, lalu yang keempat ada hapus semua history. Coba di sini kami hapus yang ingin dihapus. Nah, di sini kami akan menghapus nomor 1. Nomor satunya sudah berhasil dihapus. Oke. Fitur yang terakhir adalah print menjadi PDF. Kemudian ada fitur print PDF. Selain menyimpan history ke dalam file, program kami juga memiliki fitur untuk mengubah data history menjadi PDF.
Fitur ini dibuat agar data histori dapat disimpan dalam format yang lebih rapi, mudah dibaca, dan mudah dicetak jika diperlukan. Lanjut ke Ya, kode pentingnya itu kode pentingnya yaitu from deadline. from that time. Yang ini kemudian kita langsung saja ke demonya. Kita ketik angka 6, kemudian pilih kita mau semua history beberapa hari terakhir atau hari ini saja. Kemudian kita mau semua history, kita print, kita ketik angka 3, kemudian enter. Dan di sini langsung muncul history yang sudah tadi kita print, yang tadi kita minta untuk di print. Sini ada semua history yang sudah dalam tabel rapi. Dan ini ada total semua historinya juga. Baik. Terus udah. Kemudian kesimpulan proyek ini, kami berhasil mengimplementasikan konsep algoritma dan struktur data dalam aplikasi nyata. Konsep yang digunakan meliputi list sebagai struktur data utama, sequential search untuk pencarian data, counter untuk perhitungan frekuensi, dan file handling untuk penyimpanan data. Dengan demikian, tujuan program untuk mengelola history browsing berhasil tercapai. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.